Oleh karena itu penting sekali pembahasan pada siang hari ini, bagaimana kemudian modalitas kepemimpinan, bakat dan jiwa kepemimpinan itu kita hidupkan, kita bangun, kita bangkitkan di sekolah murid-murid kita. Apalagi ini tadi saya dapat informasi, ini adalah SD dan Madrasah Ibtidaiyah, dan ini tepat betul kalau kemudian pemimpinnya kita bangun di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru sekalian yang dirahmati Allah, kepemimpinan sesuatu yang memang sangat urgen. Pertama, urgen bagi manusia secara keseluruhan. Yang kedua, urgen bagi seorang mukmin, karena mukmin mendapatkan amanah dan mandat kekhalifahan. Dan yang ketiga, urgen lebih khusus lagi bagi bangsa Indonesia ini. Kenapa dikatakan urgen? Karena setiap manusia adalah pemimpin. Rasulullah dalam satu hadisnya mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya akan apa-apa yang kalian pimpin. Bahkan kemudian berikutnya juga dikatakan seorang istri pun bahkan dia menjadi pemimpin di dalam rumah tangga suaminya. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak memiliki amanat dan tanggung jawab pemimpin itu. Setidak-tidaknya, Bapak Ibu guru sekalian rahmati Allah, manusia itu harus mampu memimpin dirinya sendiri. Sekarang kita dapatkan fenomena di mana manusia tidak mampu memimpin, mengontrol, dan mengendalikan hawa nafsunya. Ini fakta. Sejak abad ke-20 telah lahir generasi jenis baru, namanya remaja. Apa itu remaja? Remaja adalah manusia yang nafsunya sudah gejolak, sementara akalnya belum mampu mengendalikan hawa nafsunya, belum mampu memimpin hawa nafsunya, belum mampu memanage hawa nafsunya. Dia sudah puber tapi belum mature. Akibatnya apa? Barangkali sejak 43 tahun yang lalu waktu saya masih sekolah di SMA, sampai sekarang orang masih diskusi tentang masalah keremajaan. Tapi tidak ada solusi sampai hari ini. Tidak ada solusi sampai hari ini. Karena kuncinya telah lahir satu periode di mana manusia tidak mampu memimpin hawa nafsunya sendiri. Hawa nafsu adalah sesuatu yang sangat indah. Sangat indah. Dia bagaikan api, air, angin, dan tanah. Kalau bisa dikelola dan dipimpin dengan baik, maka sangat bermanfaat. Air sangat bermanfaat, api sangat bermanfaat, angin sangat bermanfaat, dan tanah sangat bermanfaat. Tapi ketika dia tidak bisa dikelola, dikontrol, dimanage, dipimpin, maka dia akan jadi musibah. Air akan menjadi tsunami, air bah banjir. Api akan membakar rumah dan hutan. Angin akan melahirkan angin puyuh. Begitulah ketika manusia tidak mampu memimpin dirinya sendiri karena nafsunya sudah bergejolak sementara akalnya belum mampu mengendalikan nafsunya. Apalagi sekarang, nafsu tumbuh semakin cepat dan akal tumbuh semakin terlambat. Yang ketiga, wajibnya kita mendidik kepemimpinan ini bagi murid-murid kita karena bagi orang-orang yang beriman ada amanah kepemimpinan. Ada amanah kekhalifahan. Untuk seluruh keturunan anak-anak Adam, mereka telah mendapatkan mandat kepemimpinan itu. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku jadikan Adam dan keturunan anak-anak Adam sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah adalah pemimpin. Khalifah adalah mandataris. Khalifah adalah pengganti. Khalifah adalah kepemimpinan yang terus-menerus berlangsung secara silih berganti. Maka kepemimpinan sesuatu yang melekat pada diri orang-orang yang beriman.
Timbul barangkali pertanyaan, kenapa orang-orang yang beriman sekarang tak memimpin? Dua kemungkinan. Satu, imannya dipertanyakan. Karena yang akan dijanjikan menjadi pemimpin itu syaratnya beriman. Kalau kita tidak diberikan kesempatan sampai sekarang untuk memimpin barangkali, itu barangkali karena keimanannya dipertanyakan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'adallahu ladina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, kalian akan dijadikan pemimpin di muka bumi. Berarti kalau tidak menjadi pemimpin, pertama mungkin syarat imannya nggak cukup. Baru muslim barangkali. Muslim sudah tapi mukmin belum. Atau yang kedua, kualitas kepemimpinannya tidak dibangun. Kapasitas kepemimpinannya tidak dibangun. Karena syaratnya dua, dia beriman dan dia dididik kepemimpinannya. Kemudian alasan urgensi pendidikan kepemimpinan ini yang keempat adalah khas Indonesia. Bangsa ini dari dulu bisa membongkar, tak bisa memasang. Jadi ibarat reparator televisi, dia bisa bongkar tapi nggak bisa masang. Ketika kita perang kemerdekaan, kita berhasil membongkar, menghancurkan penjajah. Tapi siapa yang kemudian mengisinya? Bukan dari kita. Ternyata kita membongkar tapi tidak siap memimpin sesudahnya. Lalu kita jengkel lagi dengan orde lama itu kita jatuhkan kembali. Tapi setelah orde lama itu jatuh, sesudah itu yang memimpin lagi-lagi bukan dari golongan kita. Karena nggak cukup jiwa kepemimpinan itu kita miliki. Lalu kita jengkel lagi dengan orde baru, kita jatuhkan lagi. Tapi setelah itu siapa yang mengisi orde reformasinya? Lagi-lagi bukan kita. Karena apa? Kita tidak punya kecukupan syarat untuk memimpin masa depan. Menghancurkan bisa, membongkar bisa, merontokkan bisa, mengalahkan bisa, tapi melanjutkannya dengan kepemimpinan itu yang kita lemah. Rupanya kita tidak terlatih dengan kepemimpinan. Kita tidak punya gagasan kepemimpinan, kita tidak punya ide kepemimpinan. Kita juga tidak punya ide-ide untuk membangun. Nah, begitu. Yang keempat ini juga, yang kelima ya, ini khas Indonesia juga. Kenapa kita membutuhkan pendidikan kepemimpinan di sekolah? Karena bangsa ini sangat mudah terpengaruh. Bukannya mempengaruhi orang lain, tapi malah dipengaruhi oleh orang lain. The most suggestible people in the world. Bangsa yang barangkali paling mudah terpengaruh di muka bumi ini adalah bangsa Indonesia. Memimpin itu mempengaruhi. Jiwa mempengaruhi ini kita lemah. Yang ada adalah jiwa mudah terpengaruh. Makanya khas. Orang Indonesia khas dengan 4 hal. Mudah latah, mudah kesurupan, mudah dihipnotis, dan yang keempat adalah mudah disihir. Mudah latah, mudah kesurupan, mudah dihipnotis, mudah disihir adalah ciri-ciri bangsa yang memang gampang dipengaruhi tapi nggak mudah mempengaruhi. Kepemimpinannya buruk. Saking bangsa ini suggestible, gampang dipengaruhi, maka kemudian ya, yang terjadi kemudian adalah kalau bangsa ini ada yang menggunakan dan kecanduan narkoba lalu direhabilitasi, dengan sedikit dipengaruhi aja mereka udah berubah lagi, kena narkoba lagi, kecanduan lagi. Ini yang terjadi sekarang.
Bangsa Indonesia ini bisa dihipnotis tanpa perlu masuk ke alam bawah sadarnya. Dalam sadar pun bisa dipengaruhi. Begitu buruknya kepemimpinannya atas dirinya. Begitu buruknya kepemimpinannya atas kesadarannya sendiri. Cukup dengan intonasi-intonasi tertentu, bangsa ini bisa dihipnotis. Anak-anakku sekalian, kalau kita sakit, kita perlu berobat ke dok. Itu semuanya akan menjawab kompak. Kalau kita membutuhkan keperluan sehari-hari, kita bisa berbelanja di pasar. Semuanya jawab pasar. Begitu gampangnya sih. Ibu kota Amerika Serikat adalah New York. Padahal Washington DC kok, bukan New York. The most suggestible people in the world. Nah itu. Dan kemudian yang terakhir, yang keenam, urgensi pendidikan kepemimpinan di sekolah adalah karena kita adalah orang-orang yang begitu mudahnya terpengaruh. Kita udah ajarkan agama, kita udah ajarkan akhlak, kita udah ajarkan syariat, kita udah ajarkan akidah. Kita udah katakan zina itu haram. Kita udah katakan seks bebas itu haram, narkoba itu haram. Semuanya tahu, semuanya tahu. Nggak lupa kok dengan ajaran guru-gurunya. Tapi begitu dia dipengaruhi oleh teman, nggak berani tampil beda, tidak berani berkata tidak. Inilah ciri bangsa ini. Ya, ini ciri bangsa ini. Sehingga memang betul. Yuk, kita bangun kepemimpinan mereka. Saya akan lanjutkan kepada slide yang berikutnya. Kepemimpinan masa depan yang akan kita coba wujudkan di sekolah itu apa? Apakah kepemimpinan yang berbasis pada otoritas? Atau kepemimpinan yang berbasis pada pengaruh? Ini pilihan pertanyaan yang kita miliki. Banyak di antara kita yang membayangkan kalau yang namanya memimpin itu berarti punya otoritas. Jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, jadi camat, jadi lurah. Tapi saya ingin menyampaikan, kepemimpinan masa depan adalah kepemimpinan yang berbasis pada pengaruh. Dia mungkin tak punya kekuasaan, tapi dia mempengaruhi kekuasaan. Dia mungkin bukan presiden, tapi bisa menjadi pembisiknya presiden. Dia mungkin bukan gubernur, tapi sangat mungkin mempengaruhi keputusan gubernur. Mungkin dia bukan bupati, tapi putusan kebijakan bupati itu pengaruhnya dia. Kepemimpinan masa depan yang harus kita didik pada anak-anak kita di rumah adalah, atau di sekolah adalah, kepemimpinan yang menjadi influencer. Bukan punya authority, tapi punya pengaruh. Ya. Bapak Ibu guru sekalian rahmati Allah, kalau kita mau menyadari saat ini di Indonesia sekalipun, yang berkuasa itu para influencer, yang berkuasa itu para pembisik presiden, para pembisik gubernur, para pembisik wali kota, bupati. Itu yang real leader sekarang ini di Indonesia. Siapa yang bisa membisiki Jokowi? Siapa yang bisa membisiki SBY? Siapa yang bisa membisiki Megawati? Siapa yang bisa membisiki Gus Dur? Mendidik kepemimpinan di sekolah, pada dasarnya saran saya tekankan pada kemampuan untuk melahirkan para influencer, orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Bapak Ibu guru sekalian rahmati Allah, Israel otoritasnya itu orang-orang Yahudi, otoritasnya itu sedikit, cuma di Israel. Sekali lagi, otoritasnya orang Yahudi cuma ada di Israel, tapi pengaruhnya di seluruh dunia.
mempengaruhi Amerika Serikat, yang mempengaruhi negara-negara Arab sehingga negara-negara Arab itu melempem sekarang. Dia pengaruhi Jerman, dia pengaruhi ini, dia pengaruhi itu, semua dia pengaruhi. Sekali lagi, Yahudi cuma punya otoritas di Israel, tapi dia punya pengaruh di seluruh dunia. Sekali lagi, kepemimpinan masa depan adalah kepemimpinan yang berbasis kepada daya pengaruh. Nah, oleh karena itu, pendidikan kepemimpinan di sekolah, tolong dititik tekankan pada satu, kepercayaan diri. Orang yang mampu mempengaruhi orang lain dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain adalah orang yang pede. Semakin kepercayaan diri murid-murid kita bagus, semakin dia pede, makin dia percaya diri, dan makin dia mampu mempengaruhi. Tapi kalau kepercayaan dirinya sudah buruk, borok-borok mempengaruhi, dia adalah dipengaruhi, korban dari pengaruh. Dan dia nggak akan bisa jadi pemimpin yang baik. Kemudian, yang berikutnya adalah agar dia bisa menjadi influencer, diajarkan bagaimana cara-cara komunikasi yang sifatnya mempengaruhi itu. Yang ketiga, pengaruh hanya bisa diberikan oleh mereka yang kompeten. Mereka yang tidak kompeten tak bisa mempengaruhi. Contohnya adalah konsultan. Konsultan tak punya kuasa. Konsultan hanya bisa memberikan rekomendasi. Cuma karena dia kompeten, dia bisa mempengaruhi ketua yayasan. Dia bisa mempengaruhi kepala sekolah. Dia bisa mempengaruhi direktur. Dia bisa mempengaruhi apapun karena dia kompeten. Kebetulan Bapak Ibu guru sekalian rahmati Allah, saya adalah seorang konsultan, ya, konsultan pendidikan dan konsultan SDM. Sebagai konsultan saya tak punya kekuasaan. Cuma kompetensi saya gunakan untuk mempengaruhi mereka-mereka yang berkuasa dan memimpin otoritas. Mempengaruhi direktur, mempengaruhi dirut, mempengaruhi kepala sekolah, ketua yayasan, mempengaruhi LSM tertentu, mempengaruhi apapun. Modalnya apa? Modalnya bukan power. Saya nggak punya power sama sekali. Cuman saya punya kompetensi. Maka mari kita didik murid-murid kita. Minimal memotivasi mereka. Kalau kamu punya kompetensi, kamu akan berpengaruh. Kalau kamu berpengaruh, kamulah pemimpin yang sebenarnya. Walaupun kamu tak punya kekuasaan sama sekali. Tapi tanpa kompetensi, pengaruh itu lemah. Apa yang akan kita bisikkan, apa yang akan kita sampaikan, landasan kompetensinya apa. Yang keempat, kalau kita ingin mendidik murid-murid yang memimpin lewat pengaruh, lewat influence, maka didik mereka agar mampu memberikan solusi, mampu memecahkan masalah. Nah, ini yang penting. Yang terjadi sekarang ini, jangankan memberikan solusi, murid-murid SD dilarang berpikir, dilarang memecahkan masalah, dilarang banyak pikiran. Agar fokus belajar, dan belajar. Yang penting lulus. Bisa problem solving, tapi nggak bisa solution making. Begitu masuk SMP juga, jangan banyak pikiran, jangan banyak masalah, jangan mikir macam-macam, nggak usah masak, nggak usah nyuci, nggak usah nyetrika, yang penting belajar aja, fokus yang rajin, ya. Agar diterima di SMA favorit, sama, jangan banyak mikir, jangan banyak pikiran, jangan banyak masalah. Nggak usah pakai nyari duit sendiri, nggak usah masak, nggak usah nyuci, mendingan ikut bimbel agar diterima di perguruan tinggi Monafit. Di perguruan tinggi Monafit dia berhadapan dengan masalah hidup, tidak bisa memberikan solusi bagi dirinya sendiri,
bunuh diri berantai. Ya, dari waktu ke waktu sekarang kita mendapatkan informasi tentang bunuh diri para mahasiswa. Karena dia tidak bisa mencari solusi bagi dirinya sendiri. Padahal kalau orang ingin menjadi influencer, dia harus mampu menawarkan solusi. Dia harus mampu menawarkan jalan keluar. Sekarang tidak. Problem solving bisa. Soal matematika bisa dikerjakan. Soal biologi bisa dikerjakan. Soal fisika bisa dikerjakan. Yang nggak bisa itu soal hidup yang nggak bisa dikerjakan. 399 dokter spesialis menyatakan ingin mengakhiri hidupnya di harian Kompas beberapa hari yang lalu. Mau diapakan? Di Jakarta Barat, daerah Palmerah, beberapa waktu yang lalu siswa kelas 8 bunuh diri. Di Bukit Tinggi ada siswa kelas 8 yang melompat ke Ngarai Siano ketika mereka tidak mampu memproduksi solusi. Gimana mau jadi pemimpin? Yang kelima, kalau kita ingin mendidik pemimpin yang berpengaruh, kekuatannya pada pengaruh bukan pada otoritas, ajarkan mereka agar berjasa dan berkontribusi bagi lingkungan. Berjasa bagi sekolah, berkontribusi bagi sekolah, berjasa bagi lingkungan, dan berkontribusi bagi lingkungan. Semakin jasanya besar, semakin kontribusinya besar, maka pengaruhnya akan semakin besar. Dan kemudian untuk menjadi influencer, yang terakhir adalah memiliki kemampuan komunikasi persuasif. Komunikasi yang bisa mempengaruhi orang. Dalam agama Islam namanya dakwah. Menyeru orang lain. Memiliki kemampuan marketing. Memarketingkan dirinya, memarketingkan gagasannya, memarketingkan konsep-konsep. Nah, ini adalah kepemimpinan influencer yang harus kita didik di sekolah. Karena sekali lagi di masa depan, siapa yang paling berpengaruh dialah yang akan memimpin. Bukan siapa yang paling berkuasa, percayalah. Orang yang berkuasa dan orang yang berpengaruh akan lebih mampu memimpin orang yang berpengaruh. Pengaruhnya itu dititipkan pada kekuasaan. Kekuasaan itu cuma jadi pion-pion atas pengaruh tersebut. Ya, slide yang kelima ingin saya sampaikan, di sekolah bagaimana cara kita melihat siapa murid yang punya jiwa pemimpin dan siapa murid yang punya jiwa pecundang. Sengaja saya tidak katakan pemimpin dan pengikut ya, tapi pemimpin dan pecundang. Karena apa? Pemimpin juga harus punya jiwa pengikut. Leader harus punya jiwa influencer. Imam harus punya jiwa makmum. Betapa berbahayanya kalau kita didik leader tapi dia tidak siap jadi influencer. Makanya saya menggunakan istilah pemimpin dan pecundang. Apa bedanya? Bagaimana cara melihatnya di kelas, di sekolah? Perbedaan antara murid pemimpin dan murid pecundang. Pertama, murid pemimpin itu adalah murid yang akil tepat waktu, berakal tepat waktu. Jangan akilnya terlambat. Sekarang akil itu 27 tahun ya, baru akil ya. Tahun 2035 diperkirakan akil itu baru berumur 30 tahun baru akil. Sementara memimpin membutuhkan akal untuk mengendalikan. Akal itu alat pengendali sebenarnya. Bagaimana dia akan mampu mengendalikan kalau dia nggak kunjung jadi akil? Sementara baliknya udah duluan. Sekarang 9 tahun udah balik. Tahun 2035 diperkirakan 7 tahun sudah balik. Nafsu sudah bergejolak, akal belum mampu mengendalikan gejolak itu. Bagaimana mau memimpin orang lain kalau memimpin dirinya sendiri dia gagal. Dia gagal memimpin dirinya sendiri. Yang kedua, ciri pemimpin dan pecundang adalah pemimpin itu egonya kuat dan pecundang itu egonya lemah. Pendidikan Indonesia khas
Pendidikan yang mengajarkan sosiabilitas tapi nggak pernah menguatkan individualitas. Seakan-akan ego itu hina, seakan-akan individualitas itu hina. Yang hina itu egoisme, Bapak Ibu sekalian. Yang hina itu individualisme. Tapi ego dan individualitas dibutuhkan bagi kepemimpinan. Kenapa ego orang Indonesia lemah? Karena ayahnya tidak hadir dalam pendidikan anak. Karena yang akan mengajarkan individualitas itulah bapaknya. Yang akan mengajarkan aku itu bapaknya. Yang akan mengajarkan ini saya. Itu bapaknya. Tanpa ego yang kuat tidak akan ada kepemimpinan yang kuat. Karena manusia yang kuat hanya berdehem menjadi orang sakit. Tidak hanya dengan berdehem. Nah, sementara pecundang itu adalah orang yang egonya lemah. Ini pembeda kedua di sekolah kalau kita ingin melihat mana murid yang tipe pemimpin dan mana murid yang tipe pecundang. Yang ketiga, pemimpin yang baik itu cirinya adalah sosiabilitasnya baik. Senang bergaul, pandai menempatkan diri, bisa mempengaruhi tapi tak mudah terpengaruh. Sementara pecundang itu sosiabilitasnya buruk. Sosiabilitasnya buruk. Yang keempat, ciri pemimpin dan pecundang yang bisa kita perhatikan di sekolah adalah pemimpin cirinya gampang mempengaruhi, sedangkan pecundang itu mudah terpengaruh. Dikit-dikit kata teman, dikit-dikit kata teman, dikit-dikit kata teman. Yang kelima, pemimpin cirinya adalah pengendalian dirinya internal. Ya. Internal locus of control kalau dalam bahasa psikologinya. Sementara pecundang itu adalah orang yang pengendalian dirinya ada di luar dirinya. Dia dikendalikan oleh lingkungan, dia dikendalikan oleh orang lain, dia dikendalikan oleh teman. External locus of control. Apalagi Indonesia, dirinya seia sekata, sepintu sedulang, serumpun sebalai. Kata se itu membuat mereka itu mudah sekali dikendalikan oleh apa maunya kelompok. Karena harus seia sekata. Kalau ego nggak kuat, nggak bisa ambil beda. Nggak bisa berkata tidak. Jadi yang kepemimpinannya bagus adalah yang internal locus of control, yang pecundang adalah yang external locus of control. Selalu sering bilang kata teman. Kemudian pemimpin cirinya adalah inisiatifnya baik. Sementara pecundang itu tipenya adalah tipe pengekor. Tipenya tipe pengekor. Nah, satu lagi kemudian, pemimpin tipenya adalah problem solver. Mampu memecahkan masalah. Bahkan lebih tinggi lagi, saya berharap bukan problem solver, solution maker. Sementara pecundang adalah trouble maker. Nah, ini ada dua hal yang barangkali diskrit ya. Kalau kita ingin melihat di sekolah, siapa tipe pemimpin, siapa tipe pecundang. Sekali lagi, sengaja saya menggunakan istilah pecundang, bukan follower. Karena pemimpin pun harus bisa jadi follower. Yang salahnya dalam kepemimpinan Indonesia, kadang-kadang orang disiapkan jadi pemimpin, tapi tidak disiapkan untuk menjadi follower. Akhirnya semuanya menjadi ketua. Sebentar lagi provinsi-provinsi di Indonesia ini akan sangat banyak. Hanya untuk memfasilitasi syahwat orang akan kursi kepemimpinan. Maka dibikinkanlah kursi-kursi itu banyak. Ada sekian banyak provinsi habis ini, otomatis akan ada sekian banyak DPRD sesudah ini. Karena syahwat untuk menjadi leader, tapi nggak siap jadi follower.
gitu. Lanjutkan lagi, ya, yang berikutnya. Lalu bagaimana membangun kepemimpinan itu? Konsep membangun kepemimpinan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan konsep-konsep yang diajarkan agama dulu ya. Mungkin konsep ini nggak populer, tapi ini yang Allah ajarkan kalau kamu pengen jadi khalifah. Kalau kamu ingin jadi pemimpin. Ini yang diajarkan. Ya. Pertama, tadi saya katakan, didik iman. Jadikan anak-anak kita beriman. Berbuat karena yakin, berkata karena yakin. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bukan karena pembiasaan. Pendidikan SD kita, pendidikan TK kita berbasis pada pendidikan pembiasaan. Bukan pendidikan keyakinan dan kesadaran. Akhirnya kita memproduksi munafik. Munafik itu adalah orang yang mulutnya berkata, tangannya berbuat, tapi hati tak yakin. Karena ucapan mulut itu dan perbuatan tangan itu buah dari pembiasaan. Bukan buah dari penyadaran dan keimanan. Suatu ketika di Surabaya, saya pernah berkata kepada kepala sekolah SMP di sana, ada satu SMP, Pak, boleh nggak ada satu hari dalam seminggu, anak-anak itu tidak wajib sholat berjamaah di masjid pada waktunya. Satu kali aja dalam seminggu. Dia katakan, oke, baik Ustaz, kami tetapkan hari Rabu anak-anak tidak wajib berjamaah di masjid pada waktunya. Apa yang terjadi? Setiap Rabu masjid sepi. Karena memang mereka tidak salah berjamaah karena iman kok. Mereka salah berjamaah itu karena peraturan. Semata-mata karena pembiasaan sebenarnya. Allah udah bilang, tanpa iman tidak ada khalifah. Tidak ada kepemimpinan. Ini saya ingin menyampaikan dimensi kepemimpinan ala agama ya, bukan ala teori-teori kepemimpinan, mohon maaf. Wa'adallahu lazina amanu wa'adallahu lazina amanu minkum wa amilus solihati la yahtalifannahum fil ardh. Allah berjanji pada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh akan dijadikan khalifah di muka bumi. Semua janji Allah atas orang yang beriman. Kenapa sih kita nggak menang-menang? Loh, Allah nggak pernah menjanjikan Muslim kemenangan kok. Yang dijanjikan kemenangan kan mukmin. Qad aflahal mu'minun, telah menanglah orang-orang mukmin. Memangnya pernah Allah berjanji kepada Muslim? Kan nggak pernah. Tidak pernah sekalipun Allah berjanji kepada Muslim akan dimenangkan, akan dijadikan pemimpin, akan dijadikan penguasa, nggak pernah. Maka beriman, dan dia beriman dan dia meyakini kedaulatan itu di tangan Allah, kepemimpinan itu di tangan Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Katakanlah Allah itu pemilik segala kekuasaan, pemilik segala kepemimpinan. Dia berikan kepemimpinan kepada yang siapa yang dia kehendaki dan dia cabut kepemimpinan dari siapa yang dia kehendaki. Jelas kok. Sekali lagi jelas. Kepemimpinan milik Allah akan diberikan kepada siapa yang kehendaki. Didik anak-anak kita beriman akan hal ini. Semakin Anda beriman, semakin Anda punya peluang menjadi pemimpin. Ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita selama ini. Kenapa kita tidak kunjung terpilih menjadi pemimpin, baik pemimpin formal terutama, atau juga termasuk pemimpin non-formal. Yang kedua, ini sekali lagi ajaran agama, mungkin nggak ada dalam teori kepemimpinan. Didik mereka menjadi anak soleh yang amar ma'ruf nahi munkar. Apa? Dalam ayat Al-Quran Allah innal arda yarithu wa ibadiyas sholihun, sesungguhnya bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hamba yang soleh. Innal arda yarithuha ibadiyas sholihun, sesungguhnya bumi ini diwariskan kepada hambaku yang soleh.
pengen jadi pemimpin di bumi, ya syaratnya soleh dulu gitu ya. Tidak pernah ada janji bahwa bumi akan diwariskan kepada pribumi, nggak pernah. Bumi akan diwariskan kepada penduduk asli, nggak pernah. Di Jambi ada suku anak dalam, itu penduduk asli. Tapi kekayaan Jambi tidak diserahkan Allah ke mereka tuh. Di Riau ada suku Sakai, penduduk asli Riau, tapi Allah nggak kasih, nggak wariskan bumi pada mereka. Di Papua ada suku Papua, kekayaan mereka kaya raya, tapi Allah udah janji, bumi tidak diserahkan kepada penduduk asli, nggak ada janji pada penduduk asli, nggak ada janji pada pribumi. Ya riswa ibadiyah solihun. Bapak Ibu guru sekalian rahimakumullah, sekali lagi, barangkali yang saya sampaikan ini tidak ada dalam teori-teori kepemimpinan, tapi ini yang Allah ingatkan oleh Al-Quran. Bumi hanya akan diwariskan, bumi hanya akan dipimpin bagi hamba-hambaku yang soleh. Tolong dibikin soleh anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, membentuk generasi yang tamam. Yang kalau melakukan sesuatu itu sebaik-baiknya, yang optimal, yang perfection. Ini juga Allah berfirman dalam Al-Quran. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Dan ingatlah ketika kami uji Ibrahim dengan beberapa tugas, lalu tugas itu diselesaikan dengan sempurna. Maka Allah berkata kepada Ibrahim, gara-gara kamu menyelesaikan tugas dengan sempurna, aku jadikan engkau imam, pemimpin atas manusia. Inni ja'iluka linnasi imama. Jadi apa yang kita lakukan di sekolah? Jadikan anak-anak kita kalau dapat tugas itu tugas yang dikerjakan dengan sempurna. Tugas yang dikerjakan dengan ihsan, jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Itu janji Allah. Jangan ala kadarnya. Kemudian yang berikutnya adalah ya, menjadikan anak-anak kita berilmu, berpikir, dan kreatif. Ini yang ayat yang saya baca di awal tadi. Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku akan jadikan Adam dan keturunannya pemimpin di muka bumi. Malaikat mengira kepemimpinan di muka bumi itu moralitasnya bagus, kayak malaikat memuji Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah. Masa makhluk yang membuat kerusakan, ya Allah, yang mau jadi pemimpin? Masa makhluk yang akan menumpahkan darah, ya Allah, yang akan kau jadikan pemimpin, ya Allah? Kan kami lebih pantas, ya Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukankah kami memuji kamu, mensucikan kamu, dan mengagungkan engkau, ya Allah? Tapi rupanya persyaratan kepemimpinan itu tidak terletak di sana. Rupanya kepemimpinan itu terletak pada kualitas keilmuan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tsumma aradhum 'alal malaikati qalu anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Diajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Kemudian ditanya kepada para malaikat, coba wahai malaikat sebutkan nama-nama ini jika kamu memang layak jadi pemimpin, coba sebutkan nama-nama ini. Kalau emang layak, lebih layak jadi khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau. Kami nggak tahu apa-apa kecuali kalau dikasih tahu. Nah, ini beda malaikat sama Adam. Malaikat itu baru tahu kalau dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, nggak tahu. Yang model begini nggak layak jadi pemimpin. Tapi Adam, dia bisa mengembangkan pengetahuan karena dia punya pikiran, dia punya olah data. Dia mampu memutar otak. Sehingga diajari 3 bisa kembang jadi 5, 5 jadi 10, 10 jadi 20, 20 jadi 100. Kemampuan berilmu, berpikir, dan kreativitas. Ini yang tak dimiliki oleh malaikat. Kalau bagi malaikat, ya la ilma lana illa ma'alam. Karena kalau nggak dikasih tahu, ya nggak tahu. Malaikat itu cuma bisa fotokopi.
Manusia bisa memproduksi, bukan sekedar reproduksi, tapi memproduksi pengetahuan. Penelitian kemahasiswaan mengatakan bahwa mahasiswa sekarang hanya mampu menyerap 60% dari yang dikatakan dosen. Malaikat aja 100% nggak layak jadi pemimpin. Malaikat itu nggak layak jadi pemimpin. Karena serapannya 100%. Mahasiswa Indonesia saat ini serapannya 60%. Jadi lebih tidak layak lagi jadi pemimpin. Manusia itu harusnya kalau diajarkan 100 bisa kembang jadi 200. Karena dia punya otak. 200 bisa kembang jadi 500. Dia mampu mengkombinasikan. Otaknya bisa menjadi pabrik. Jadi laboratorium, bukan cuma perpustakaan. Malaikat itu cuma bisa jadi perpustakaan, manusia itu bisa jadi laboratorium otaknya. Diajarkan kemampuan berpikir. Kemudian yang kelima, membangun kepemimpinan berarti membangun kedewasaan. Bagaimana mungkin dewasa pun belum disuruh memimpin? Saya di Depok pernah diskusi dengan beberapa anggota Majelis Ulama. Saya bilang, Pak Ustadz, menurut saya pendidikan anak itu tujuannya satu, yaitu bikin dia jadi dewasa. Setuju nggak? Benar, benar banget katanya. Tujuan pendidikan anak itu tidak ada yang lain, tidak ada kedua, ketiga, keempat, yaitu cuma satu, bikin dia jadi dewasa. Lalu saya tanya, bagaimana dengan sekolah yang ingin mendidik anak jadi pemimpin? Oh boleh, tapi orang dewasa yang bisa memimpin. Dewasa dulu ya. Boleh nggak ada sekolah yang ingin mendidik anak itu bisa hafal Quran? Boleh, orang dewasa yang hafal Quran. Boleh nggak mendidik anak mencintai iptek? Boleh, orang dewasa yang mencintai iptek. Tapi tolong dewasa dulu. Kemudian membangun kepemimpinan adalah membangun tanggung jawab. Karena pemimpin itu adalah manusia yang bertanggung jawab. Pemimpin itu mampu mengasah akal pikir tadi ya, termasuk kreativitas tadi. Saya terima kasih kepada guru SD saya kelas 4 ya. Guru SD kelas 4 saya, Ibu Rohayati, walau alam beliau masih hidup atau sudah meninggal. Dia yang mengajari saya berpikir dengan cara selalu dikasih PR yang belum diajarin. Guru-guru rata-rata ngasih PR yang udah diajarin, tapi Ibu Rohayati selalu ngasih PR yang belum diajarin. Terpaksa malam saya mikir. Kadang-kadang nggak tidur. Ketiduran jam 2 bangun lagi. Karena jawabannya ternyata udah diolah oleh pikiran bawah sadar. Besoknya saya serahkan jawaban saya kepada Ibu Rohayati. Kalau benar dapat es krim, saya senang es krim. Dan alhamdulillah hampir selalu yang benar, ya saya. Didorong untuk berpikir. Dan mengembangkan kecakapan sosial. Komunikasi, kerjasama, kepemimpinan, manajemen konflik, minimal 4. Ya. Kecakapan sosial itu adalah komunikasi, kerjasama, kepemimpinan, dan manajemen konflik. Kalau itu udah dikuasai, dia udah punya kecakapan sosial. Karena memimpin berarti adalah mengelola sejumlah orang dan mengarahkannya pada tujuan tertentu. Nah, baik yang terakhir, ya, mohon maaf nih agak ngebut. Ya. Lalu apa yang bisa dilakukan di sekolah? Apa yang bisa dilakukan oleh para guru, kepala sekolah di sekolah untuk mendidik kepemimpinan bagi anak-anak? Pertama, mohon maaf kalau saya agak menentang konsep pemerintah ya. Jadikan sekolah ini sekolah ramah masa depan anak, bukan sekolah ramah anak. Sekolah ramah masa depan anak. Pendidikan yang cukup keras, tapi demi masa depan yang ramah buat dia. Demi masa depan yang ramah buat dia. Sekolah ramah anak itu TK. TK itu sekolah ramah anak. Tapi SD adalah sekolah ramah masa depan anak. Ini adalah kawah candra di muka kepemimpinan. SD adalah tempat penempaan. Besi yang nggak pernah ditempa nggak akan pernah masuk museum karena dia akan jadi besi tua yang berkarat. Kalau nggak ingin berkarat, dia dibakar dan ditempa. Di mana tempatnya? SD, nggak ada tempat lain. Di SMP udah terlambat nanti melawan mereka.
kalau dikerasin. Di TK terlalu cepat untuk ditempa, karena itu masih terlalu lunak mereka. Penempaan cuma satu kok di SD. Tolong ya, sekolah ramah masa depan anak, bukan sekolah ramah anak. Sampaikan, kalau perlu pada Mendikbud. Kita membutuhkan masa depan yang ramah buat anak. Jangan sampai sekolah itu ramah anak, lalu masa depan nggak ramah buat dia, karena dia terlalu cengeng. Pendidikan kata Ki Hajar Dewantoro, asah asih asuh. Mana asahnya? Sekarang pendidik kita tidak mengasah. Sekarang pendidikan tidak mengasah. Asihnya jalan, asuhnya jalan. Padahal pendidikan itu asah, asih, dan asuh. Ada sedikit keras bilangnya dibully. Padahal saya dulu korban bully luar biasa waktu SD. Saya selesaikan tanpa mengadu pada orang tua. Tanpa mengadu sama orang tua. Yang kedua, perkuat OSIS. Termasuk SD. Nah, saya ingin memberikan informasi kepada Bapak Ibu di SD dan madrasah tidak ya. Di beberapa sekolah yang saya bina, saya bikin yang namanya OMIS. Jadi bukan OSIS ya, OMIS. Organisasi Murid Intrasekolah untuk siswa kelas 4, 5, 6. Memang betul 1, 2, 3 belum perlu berorganisasi ya. Tapi 4, 5, 6 sudah perlu berorganisasi karena menurut ajaran Islam umur 10 tahun ke atas mereka sudah belajar tanggung jawab sosial. 7 sampai 10 baru tanggung jawab pribadi. Tapi 10 sampai 12 itu sudah belajar tentang tanggung jawab sosial. Bikinkan yang namanya organisasi murid intrasekolah. Kalau di SMP dan SMA namanya OSIS, kalau di SD namanya OMIS. Belajar kepemimpinan lewat organisasi murid intrasekolah kelas 4, 5, 6. Bikinkan. Alhamdulillah beberapa sekolah SD yang saya bina sudah bikin OMIS-nya. Tapi namanya nggak selalu OMIS, ya macam-macam. Saya ingat di sekolah Alam Bangka Belitung pakai nama bahasa Inggris gitu ya. Pemimpinnya juga namanya presiden, wakilnya perdana menteri, ya suka-suka lah saya bilang, namanya juga masih SD kok. Ada menteri ini, silahkan saya bilang. Jadi namanya juga nggak selalu harus OMIS gitu ya. Penguatan OSIS. Kemudian penguatan organisasi kelas. Ketua kelas, sekretaris kelas, bendahara kelas, ya. Nah gitu. Seksi ini paling kurang dulu kita ada yang namanya jadwal piket. Zaman saya ada jadwal piket. Ini bagian dari kepemimpinan, ini bagian dari berorganisasi. Sekarang saya lihat di banyak sekolah nggak ada lagi jadwal piket. Semua ditangani oleh bagian kebersihan sekolah. Ada apa ini? Di Surabaya pernah ada sekolah, waktu itu hujan lebat, air masuk ke dalam kelas. Disuruh oleh guru siswanya menyapu kelas, membersihkan kelas dan memberikan kelas. Besoknya ada orang tua yang marah-marah bilang sama guru, kami bayar mahal-mahal bukan agar anak kami jadi teacher. Orang tua seperti itu. Langsung saya bilang sama kepala sekolah, pulangkan. Kawan bayar kayak gitu. Gak sopan itu saya bilang. Gak sopan itu. Nah ini yang saya sampaikan. Jadi ketua kelas, sekretaris, bendahara, seksi kebersihan, seksi ini, ya. Itu bagian dari kepemimpinan. Jadwal piket itu bagian dari kepemimpinan. Siapa yang akan menjemput guru ketika murid-murid semuanya udah rapi duduk di kelas, itu bagian dari kepemimpinan. Karena saya selalu mengatakan kepada murid-murid, kalau kalian sudah duduk rapi, tolong ada 2 orang yang menjemput guru di ruang guru. Ini adabnya. Jangan ada kesan guru mendatangi murid. Karena yang benar dalam Islam adalah murid yang mendatangi guru.
Jadi kalau siswa udah rapi di kelas, tolong jemput guru di ruang guru. Ada 2 orang yang jemput. Nah ini kan organisasi. Ya. Yang berikutnya juga yang saya ingatkan adalah, nah ini agak saya sayangkan ya, kepramukaan. Saya berkali-kali diundang oleh Kuartir Gerakan Pramuka Daerah, ya Kuarda atau Kuarnas. Saya selalu melihat mereka yang aktif di pramuka itu kepemimpinannya lebih bagus dan kedewasaannya lebih bagus. Peraturan baru setahu saya memang kemudian kepramukaan dikeluarkan dari sekolah. Memang betul pramuka itu aslinya adalah pendidikan luar sekolah, memang betul. Tapi mari sekolah menggait pramuka untuk mendidik kepemimpinan anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya adalah group based project. Proyek-proyek yang berbasis kelompok. Karena setiap manusia itu berkelompok, mereka akan memilih pemimpin. Setiap kali mereka berkelompok, mereka akan memilih pemimpin. Ya. Nah, begitu. Jadi semakin banyak proyek-proyek yang berbasis kelompok, jadi bukan proyek pribadi ya, bukan proyek tiap murid dapat proyek, tiap murid dapat proyek, tapi proyek yang dikerjakan sebagai bersama-sama, ya, social learning, itu juga akan menumbuhkan kepemimpinan dengan baik. Nah, jadi dorong-dorong sebenarnya. Dan sekali lagi tentunya terutama untuk kelas 4 ke atas, kalau udah berbicara tentang sosiabilitas yang utuh itu memang di kelas 4, tapi di kelas 1 udah bisa dikerjakan. Group based project. Sebagaimana Rasul juga mengatakan, in kuntum salah sasan fa'amiru ahadakum. Jika kalian bertiga, tolong pilih satu jadi pemimpin. Jika kalian bertiga, tolong pilih salah satu jadi makmum, jadi imam, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pelimpahan kewenangan secara optimal. Jadikan murid kita sebagai bagian dari organisasi sekolah. Kalau tidak dari kelas 1, ya dari kelas 4. Ada pelimpahan kewenangan. Jujur, salah satu yang saya kagum kepada Pondok Pesantren Modern 1 Gontor 1 adalah sebenarnya Gontor 1 itu sebagian besar itu organisasinya dikelola oleh santri. Nggak terlalu banyak yang dikelola oleh para ustadz sebenarnya. Saya berani mengatakan 75% manajemen Gontor dikelola santri. Tapi itu oke, mereka udah besar, SMP, SMA. Apakah di SD bisa kita lakukan? Bisa. Bisa. Pelimpahan kewenangan tertentu. Setidak-tidaknya dari kelas 4, 5, 6. Semakin banyak kewenangan yang dilimpahkan, semakin kita berikan kepercayaan pada mereka, semakin kita trust and respect pada mereka, semakin punya kekuatan kepemimpinan mereka. Tapi trust and respect. Selama ini pendidikan berbasis kecurigaan. Seakan-akan orang tua atau guru yang baik itu adalah guru yang selalu bisa jadi intel bagi murid-muridnya. Mari kita bangun trust and respect. Pendidikan yang baik sebenarnya dasarnya adalah percaya, bukan curiga. Hormat, bukan tidak hormat. Maka kemudian pelimpahan kewenangan optimal. Yang ke-7. Yang ke-6. Sering-sering suruh mereka tampil di depan publik. Ya. Sendirian tapi. Ya, tampil di depan publik sendirian. Apakah pidato? Apakah menyampaikan pengumuman tertentu? Atau membuat pernyataan-pernyataan tertentu? Ya. Nah, saya satu hal yang ingin saya sampaikan. Dulu saya sangat tidak percaya diri. Sampai kelas 1 SMA saya tidak percaya diri karena ya badan pendek, kecil gitu ya. Jadi suka jadi bully teman-teman sebenarnya. Tapi waktu SMA kelas 1, guru bahasa Indonesia saya almarhum Pak Arfi Salam ya di SMA Negeri 8 Jakarta itu meminta kami itu berdebat di depan publik ya karena diwajibkan walaupun saya minder ya maju juga karena wajib masalahnya. Ternyata saya mampu berdebat dengan baik. Nah muncul kepercayaan diri, habis itu ya sudah snowball ya. Kepercayaan diri saya itu berkembang seperti gulungan salju, bola salju. Nggak kebayang saya jadi ketua OSIS, nggak kebayang.
Akhirnya saya jadi ketua OSIS. Orang yang sebelumnya sangat gak pede, tapi diberikan kesempatan tampil di depan publik. Kemudian didik mereka dengan keterampilan, kecakapan, berpikir dan solusi. Keterampilan berpikir dan keterampilan memberikan solusi. Kasih untuk dengan cara apa? Kasih masalah. Jangan dikasih masalah, kasihan, nanti dia terganggu, nggak konsentrasi belajarnya. Jangan dikasih masalah, nanti terganggu, nggak fokus dia, nggak konsentrasi dia, nanti nilainya jadi jelek-jelek. Jangan gitu. Masalah yang dimaksudkan itu bukan masalah fisika, bukan masalah matematika, bukan masalah IPS, bukan. Masalah yang dimaksudkan itu adalah masalah-masalah kehidupan, masalah-masalah temannya. Ada teman kamu yang begini, menurut kamu gimana ya solusinya? Diskusikan dengan mereka. Karena manusia sejak umur 7 tahun sudah mampu berpikir dengan lengkap. Sejak 7 tahun dia udah jadi mumayyiz. Kalau dalam agama disebut mereka udah jadi mumayyiz. Ada yang lucu saya bilang. Di TK sudah disuruh melakukan fungsi intelektual, tapi di SD malah dilarang melakukan fungsi intelektual. Apa buktinya di TK sudah menjalankan fungsi intelektual? Udah diajarkan calistung, bahkan udah diajarkan fungsi intelektual itu. Lucunya di SD malah dilarang. Larang berpikir, dilarang memecahkan masalah. Sementara kepemimpinan itu lahir dengan kecakapan berpikir dan kecakapan memberikan solusi. Memang ada yang namanya hoax. Tapi saya lihat, saya pelajari hoax yang ada, ya, itu belum masuk pada keterampilan berpikir sebenarnya. Baru keterampilan logika saya lihat. Nah, gitu. Kemudian, yang terakhir, mendidik kepemimpinan di sekolah, itu juga dididik followership-nya. Nah, ini barangkali agak aneh ya. Kepemimpinan itu bukan semata-mata dididik leadership-nya, tapi dididik followership-nya. Bagaimana jadi pengikut? Bagaimana jadi makmum? Bagaimana jadi follower? Di perusahaan-perusahaan yang bervisi jauh ke depan, itu training followership itu sama populernya dengan training leadership. Sama-sama mahal kok training leadership dengan training followership. Karena manusia juga perlu belajar mengikut, belajar taat. Bukan sekedar belajar ditaati. Kepemimpinan itu bicara tentang belajar ditaati. Tapi manusia juga perlu belajar mentaati. Pada dasarnya tidak akan jadi pemimpin orang yang belum pernah jadi follower. Tidak akan pernah jadi imam orang yang belum pernah menjadi makmum. Itu yang pada kita sadari. Tidak akan jadi bos kalau belum pernah jadi pelayan. Jadi hal yang jangan kita lupakan dalam pendidikan leadership itu adalah followership. Belajar mematuhi, belajar mentaati, belajar mengikuti. Minimal dia mematuhi gurunya, mentaati gurunya, mengikuti gurunya. Karena sebenarnya tanpa followership itu manusia rugi. Saya misalnya ya, kalau sampai di tempat parkir, lalu dipandu oleh tukang parkir, itu masih belum bisa sampai sekarang. Kenapa? Followership saya itu jelek. Coba kalau followership saya bagus. Udah tutup mata dengerin omongan tukang parkir. Pasti cepet itu. Kiri, kanan, belok dikit. Stop, selesai. Tapi dasar followership saya jelek. Sehingga saya tidak bisa mematuhi instruksi tukang parkir. Akibatnya apa? Jadi lama parkirnya gitu. Nah baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya tentang mendidik kepemimpinan, membangun kepemimpinan anak, membangun kepemimpinan murid di sekolah ya, di sekolah. Tentunya masih banyak hal lain ya. Tapi keterbatasan waktu yang membuat saya membatasi diri dulu untuk menyelesaikan pembahasan sampai di sini saja. Alhaqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin.
Kebenaran datangnya dari Allah. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang ragu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.